Diagram panah yang merupakan fungsi bijektif. Jadi kan bijektif ini gabungan dari injektif tambah subjektif. Ya. Iya. Tapi kalau injektifnya saja artinya apa? Setiap elemen di domain memiliki pasangan di kodomain. Jadi semua domain harus memiliki pasangan di kodomain. Artinya yang sebelah kiri kan domain namanya nih. Ini domain kan, ini kodomain kan. Iya, Pak. Artinya di sebelah kiri ini harus punya pasangan. Dia harus berpasangan, nggak boleh nggak berpasangan. Hmm. Dan syarat pasangannya apa? Tidak ada dua elemen domain yang menuju elemen yang sama di kodomain. Tuh. Jadi ada dua domain kayak gini nih. Kan dua domain kan ini kan. Ini dua domain kan. Satu, dua domain kan. Iya, Tapi dia mempunyai pasangan yang sama. Ini nggak boleh. Berarti ini bukan injektif namanya. Paham nggak, Reza? paham, Pak. Ya, Mm-mm. injektif itu contohnya ini satu-satu. Tuh, satu-satu kan pasangannya kan. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan injektif. Berarti nomor satu bukan injektif kan? Bukan. Bukan injektif. Nah, kemudian tadi kan nih tidak ada dua elemen di domain yang menuju elemen yang sama di kodomain. Terus kalau surjektif artinya setiap elemen di kodomain itu apa? Sebelah kanan kan? Iya, kode mainnya. Di kodomain sebelah kanan memiliki pasangan dari domain, memiliki pasangan di sebelah kiri. Tidak ada elemen di kodomain yang tidak memiliki pasangan. Artinya semua kodomain memiliki Hmm. pasangan. Berarti ini bukan juga surjektif kan? Hmm. Karena ini ada yang nggak berpasangan. Ngerti gak, Nisa? Ngerti, Pak. Oke. Ini juga bukan injektif nih, karena ada dua elemen yang mempunyai satu pasangan di sini. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Jadinya yang termasuk bijektif itu yang kanan terpenuhi, yang kiri juga semuanya berpasangan. Tetapi setiap anggotanya berpasangan. Nggak boleh dari dua anggota ini Nggak boleh dia yang memiliki. sama. Nah, gitu. Oh, oke. Paham sampai sini ya? Ibaratnya kalau domainnya ini nggak boleh selingkuh sama yang domain tuh. Gini. Oke, Pak. Udah bisa. Ya, ini kan dua dan tiga. Terus ini diagram panah bahwa ini yang merupakan fungsi injektifnya saja. Ya, oke. Aktif satu. Eh, iya satu. Nah, berarti injektif itu apa tadi? Ya, pokoknya ini. Pokoknya dia berpasangan tapi nggak boleh ada yang Nah, sama di tapi dia kedua surjektif bukan? Surjektif bukan? dari sini. Ya. Oh ini. Surjektif atau bukan dia? Hmm? Dia itu Surjektif atau bukan? nomor nomor yang satu. Hmm. Nih, kita Hmm. lihat. Nah, yang nomor satu itu berarti gini. Dia ini injektif, tapi bukan surjektif. Kenapa? Karena ada anggota kedomain yang tidak memiliki pasangan. Hmm. Ya. Tapi kan subjektif. Hmm. Kalau surjektif kan apa? Semuanya harus berpasangan kan? Kayak gini nih. Heeh. Berpasangan. Ini juga berpasangan kan? Oh, maksudnya tuh mau kodomin mau domainnya. Hmm. Oh, Kalau ini domainnya sudah benar berpasangan. Satu-satu kan pasangannya kan? oh, iya. Ya nggak? Heeh. Tapi di kodomainnya ada yang nggak memiliki pasangan nih. Di sini. Berarti dia bukan surjektif. Bukan surjektif kan? Yang pernyataan satu kan? Mm-mm. Mm-mm. Berarti karena bukan surjektif, dia juga bukan bijektif juga. Karena syarat bijektif itu injek sama subjek harus memenuhi. Paham nggak dari sana? Oh, paham nggak? Iya. Nah, terus habis itu apa lagi? Tuh.
Ya, yang kedua dia bukan injektif. Kenapa? Karena ada elemen yang tidak Tiga berpasangan. pasangan. Tuh. Sedangkan di sini katanya apa? Tidak ada dua elemen domain yang dipetakan ke elemen kodomain yang sama. Kayak tadi itu nggak boleh selingkuh gitu kan istilahnya kan. Mm-mm. Jika dua atau lebih elemen domain memiliki pasangan yang sama di kodomain, maka fungsi tersebut bukan injektif. Ya tadi, dia sama ini sebenarnya sama katanya ya. Jika setiap elemen kodomain memiliki paling banyak satu pasangan dari domain, ya berarti harus berpasangan hanya satu di sini. Ya kan, Anissa? Paham nggak nih? Paham, Mbak. Ya. Hmm. Oke, Mbak. Oh, nomor ya. Tadi belum dibahas. Tadi ini apa nih jawabannya? Eh, ini kemarin saya coba-coba sih, Mbak. Oh, ini kita udah Tertarik. pernah bahas yang di lengkap lengkap struktur itu ya nggak salah. Oh iya, ya. Saya. Jawabannya itu misalnya hampir sama semua ya. 2356 kan satu tiga. 21 32 53 63. Hmm. Hmm, ya. Kan di kode mainnya ini kan 1 2 3. Eh, 21 terus habis itu 21 32 33 53 yang ini. Ya Kak. Yang penting dia semuanya masuk semua nih. 1 2 3 ya Kak. Ya. Tuh, kalau mau dibuat ini dibuat diagram jadi gimana? Diagram kan. Jadi ini perkiraan gitu ya maksudnya. Hmm? Enggak, yang penting dia kan tadi kan surjektif itu apa? Kan Kodomainnya yang yang di penting kode ini belakangnya harus punya harus pasangan harus semua sama. pasangan kan. Ini satu doang ini kan. Oh, Berarti nggak oh, memenuhi. iya, iya. Ini 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 apa? nggak ada, Hah? Tiga Wait, tiga 1 3 2 5 3 sorry salah coret yang ini yang benar. Kan 1 2 3 ada kan semuanya kan? ada. Di 2 3 5 6 kan ada semua kan pasangannya kan? Ini kan ini. Berarti ini kita kalau buat ya 2 3 5 6 ini 1 2 3 gitu kan. Kalau merujuk ke pernyataan yang B ini berarti apa nih? 2 ke 1. Oh, Kalau dibuat diagram pennya ya. Terus 3 ke 2. 3 ke 2, Nah, 5 ke 3, 5 ke 3. Terus 6 ke 3. 3. Nah, ini surjektif kan? Mm-mm. Surjektif, tapi bukan Injektif. injektif. Nah, apa? Karena dia selingkuh nih. Nah, ini. Kan dia berdua. Mendua. Ya, kadang bisa. Iya, Mantap. Tiga dan bisa maksudnya. ngerti, Mbak. Kemarin tuh pas dibahas ngerti nggak ngerti gitu. Sekarang udah ngerti ya. Ngerti, Mbak. Nah, kalau ini nih. Yang merupakan pemetaan. Pembukaan. Hmm. Kalau ini dulu deh. Yang bukan merupakan pemetaan. Ya, ini semuanya fungsi ya. Satu. Kecuali yang lingkaran, dia bukan fungsi. Kenapa? Karena kalau lihat dari grafik, suatu Tiga. grafik Oke, suatu bukan fungsi. grafik mempersatukan fungsi jika dan hanya jika setiap garis vertikal yang digambar pada grafik hanya memotong grafik tersebut di satu titik saja. Nih, gini.
Kalau lingkaran kayaknya nggak Kalau cuma lingkaran kan banyak potongannya kan, satu, dua. ya. Jadi nggak bisa disebut sebagai suatu fungsi. Paham nggak, Danisa? Paham nggak? Ya, oke. Berarti ya, oke. Oke, Pak. Nah, terus ini yang merupakan pemetaan berarti fungsinya sesuatu. Yang mana tuh? Elemen di domain, Pemetaan tuh. elemen di domain Oh, memiliki tepat satu apa, pasangan di kodomain. Ya nggak? tepat satu Nah, satu pasangan. doang. Berarti ini kan 0, 2, 4, 5. Pasangannya beda-beda kan? 0, 1, 2, 3. Beda-beda kan? Iya, Berarti bisa. Kalau dua kenapa nggak bisa? Ini satu-satu semua kan? iya ke satu. Itu tiga kali. Ini satunya banyak kan? Mm-mm. Berarti yang ini. Satu dan tiga. Berarti pemetaan itu sama kayak Fungsi sebenarnya. injektif ya. Iya, injektif benar. Satu-satu. Oke, Oh, nggak ada bisa. paham nggak? Tuh. Oke. Nah, fungsi dari himpunan P ke himpunan Q. Yang mana tuh? Kenapa? Nih, yang merupakan fungsinya mana? Ini ya. Maksudnya fungsi. Fungsi dari himpunannya. Ah, masih gini. Fungsi itu pengertiannya apa? Relasi. Relasi itu artinya tanda panah yang menghubungkan, yang menghubungkan setiap itu artinya semua anggota himpunan Q, eh anggota himpunan P tepat satu gitu, tepat Di satu ke himpunan Q, ke himpunan Q. Ya enggak? Setiap Mm-mm. nih, ada kata setiap terus ini tepat satu, ya enggak? Ini arti kan satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini kan. Mm-mm. Kalau ini nggak bukan fungsi kenapa? Karena ini nggak dipetakan kan, Oh. ya enggak? Kalau ini juga bukan fungsi kenapa? Karena bilangan yang ketiga dia memiliki dua pasangan, berarti bukan fungsi, ya enggak? Oke, oke, oke. Ya Oke, ini kenapa bukan fungsi? Karena yang ketiga pun juga ada dua pasangan kan. ada dua pasangan. Nah ini Ada satu yang nggak ikut. mana? Yang terakhir, nomor terakhir. Oh iya, bentar. Ya, tuh. Iya, Nggak sih, Pak? minimum gimana? Tapi tadi Titik gimana? balik minimum tuh yang A-nya lebih dari 6. Hanya satu, B-nya 6 kan? Oh ya, C-nya 2. Berarti dia XP, YP. min B per 2. Nah, min B per 2. Min 6 per 2 kali 1. Min 6 per 2. 3.
Nah, YP-nya ini apa? YP-nya itu adalah masukin ke fungsi X-nya. Jadi kan X kuadrat plus 6X kan. Jadinya XP-nya berapa? Min 3 kan? Min 3. Min 3 kuadrat tambah 6 kali min 3 ditambah 2. Oh. Min 3 kuadrat 9 dikurang 18 tambah 2. Hmm. Berapa tuh? 9. 9 tambah 2. Min tuh. Min 7. Ya. Maka koordinat titik balik minimumnya min 3, min tambah. Paham, Pak. Kalau titik balik maksimum berarti sama ya? Atau Sama rumusnya. Kan oh, kalau yang tadi dijelaskan, kalau misalnya dia itu hanya lebih dari nol, maka dia memiliki titik balik minimum. Dan kayak tadi kan, hanya mm, lebih dari nol kan, satu. ya, Kalau hanya kurang dari nol, misalnya min x kuadrat, bla bla bla, 3x, itu apa? Memiliki titik balik maksimum. maksimum. Tapi, Ngerti, Pak? nah, itu nomor 22 kenapa mempunyai nilai minimum? Karena X-nya 2. Jadi lebih dari 0. Bagus. Berarti A-nya 2, A-nya yang 2 ya. Iya, ini D-nya 3. min M per C-nya 2. ini Nah, artinya, dia berarti apa? Hasil dari FXP kan? X. FXP sebenarnya berapa? Min 13 per 13/8. A. X dulu, XP-nya apa? Min B per 2. A, B per 2. A. Min 3. 2 kali 2. Min 2 kali 2. 3 per 4. Min 3/4. Atau jangan kayak gini rumusnya. Lebih enak itu mempunyai nilai minimum. Kalau kayak gini ntar lebih panjang lagi ya. Lebih baik ini aja. Pakai rumus, ini bisa juga. Rumusnya adalah D per min 4A. D per min 4A sama dengan min 13 per 8. Jadinya apa? D-nya B kuadrat min 4AC. Terus per min 4A min 13 per 8. Oh, 3 kuadrat min 4 kali 2 kali min M per 2 per min min 8 sama dengan 13. Min 13/8. D, ya, 9 min 9 dicoret plus 4M dicoret min min kali 13. 13 3 ber 4M sama dengan berapa? 4M sama dengan 4. 13 kurang 9, 4M sama dengan 4. 4M sama dengan 1. 1. Paham kan? Oh. Jadi langsung pakai rumus D per min 4A. Jadi min 13/8 itu hasil dari D. D per min 4A. Ya, Oh, langsung oke. paham kan? Nisa? Paham, Mbak. Atau kita sekarang bahas rumus-rumusnya aja kali ya, gimana? Review-review Boleh, rumus. Pak. Sama ini, apa, saya kadang agak miss kalau di, apa, grafik-grafik. Grafiknya mana? Ya, yang kayak Nih, titik-titik apa gitu. Kayak gitu, kadang suka. ya ini. Ya, yang kayak gitu-gitu. Hal sepele tapi kayak kadang, Pak dibahas lagi ya. Nah, ini.
Berarti kita repeat lagi. Kalau A-nya lebih dari nol, dia kan terbuka ke atas kan? Artinya apa? Kalau terbuka ke atas dan A-nya lebih dari nol, dia memiliki titik balik minimum. Ya. Titik balik minimum ini atau titik balik maksimum, dia sama halnya seperti titik puncak, titik ekstrim, atau titik stasioner. Nah, kemudian kalau XP, YP, si YP-nya ini, YP-nya ini atau D per min 4A ini, dia disebut juga dengan apa? YP-nya ini disebut juga dengan apa? D per min 4 per 4, min atau 4 nilai balik maksimum ataupun minimum. minimum. Ya. Sedangkan ketika grafiknya terbuka ke bawah, dia A-nya kurang dari nol, maka dia memiliki titik balik maksimum. Pada saat dia memiliki titik balik maksimum, maka nilai baliknya pun maksimum. Cara mudahnya gimana, Pak? Untuk menentukan dia titik balik maksimum atau minimum, lihat dari A-nya aja. Ya nggak? Ketika A-nya lebih dari nol, maka titik baliknya minimum. Ketika A-nya kurang dari nol, maka titik baliknya maksimum. Paham nggak nih? Paham nggak? Hmm. Terus, udah gitu. Apa sih? Mana tadi tuh? Oh ya ini ya ini. Grafik yang ini ya. Mm-mm. Dia bisa persamaannya px kuadrat plus ix plus r. Itu tergantung variabel di soal diketahuinya apa. Kan bisa juga dia itu y sama dengan atau enggak fx sama dengan gitu kan ax kuadrat plus bx plus y. Bisa juga ini kan. Nah kalau ini berarti ketika p-nya kurang dari nol, dia terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, maka dia memiliki titik balik minimum. Minimum. Ya nggak? Ingat ya? Titik balik maksimum. Maksimum. Karena puncaknya di atas. Kemudian eh, ini koordinatnya ya. Tadi kan ini bikinan doang. Koordinatnya ini berarti sumbu simetri terletak di sebelah kiri. Nih sumbu simetri itu yang tadi. Di sebelah kiri kan sumbu simetri ini garis garis kecilin. Oke, kita hapus dulu deh. Cari yang paling tipis. Tuh, ini namanya sumbu simetri. Sumbu simetri terletak di sebelah kiri, artinya apa? Artinya Q-nya kurang dari nol. Koefisiennya ini kurang dari nol. Gitu. Ya, ini Q-nya, maksudnya kurang dari nol gimana Pak? Misalnya, nanti ini contoh contoh persamaannya gini. Contoh persamaannya misalnya gini. Q-nya kurang dari nol gimana maksudnya Pak? Misalnya min 3x kuadrat. Q-nya kurang dari nol, misalnya apa? 2x. R-nya lebih dari nol, misalnya plus 5. Udah gitu aja. Ini contoh ininya ya. Contoh persamaannya. Sorry, Q-nya kurang dari nol berarti apa? Min 2x Jadi dia 5. maksimum. Ya, maksimum kan? Mm-mm. Maksimum. Ini dia min 2 karena kurang dari nol. Sumbu simetrinya terletak di sebelah kiri sumbu Y. Iya. Ya enggak? Iya. R-nya lebih dari nol, grafiknya memotong sumbu Y di atas nol. Ini kan plus 5 kan R-nya kan? Mm-mm. Lebih dari nol kan? Iya. Maka memotong sumbu Y Iya. di atas nol. Paham nggak Denisa? Paham nggak? Nah, tapi kalau yang ini apa berarti? Ke atas P-nya lebih dari nol, ya enggak? Mm-mm. Berarti dia Hmm, minimum. minimum kan? Mm-mm. Terus karena di sebelah kanan sumbu Y, maka persamaan Q-nya ini lebih Jadi dari plus. nol. Ya enggak? Oh ya. Terus dia ada di bawah sumbu Y nih, memotong sumbu Y tapi di bawah. Artinya R-nya kurang dari nol. Nol. Kalau memotong sumbu Y tapi di atas, R-nya lebih dari Lebih dari nol.
Paham nggak Nisa? Oke. Wow. Nah, coba kita buat lagi. Nah, atasnya deh. Oke, sama dengan x kuadrat. Nah, coba. Apa nih berarti? Yang mana, Pak? Ini yang coba. Oh, oke. Hmm, empat ini. Berarti apa nih? P-nya P-nya lebih dari nol. kan dia terbuka ke Eh, bawah. kurang dari nol. Dari nol. Terus I-nya Kurang dari nol. bagus. R-nya Lebih. Kalau dia di... Dia masuknya atas nggak, Pak? bawah berarti. Oh, Sumbuye. masih Masuk bawah. sumbuye ini kan? Oh, oke. Gitu kan maksudnya. Artinya apa? R-nya Kurang dari nol. ngerti ya Nisa? Oh, dari situ. Oke, oke, Pak. Ngerti ya? Kasih, Pak. Oke, kita review lagi. Review rumus. Nah, sekali enggak tuh. SPLTP terus sambungan kuadrat terus apa lagi? Sama tadi. Fungsi kuadrat ya nggak? A Iya, B ya. sama yang Apa lagi sih? apa itu namanya, Pak? Yang Fungsi-fungsi. oh, itu masuk fungsi ya? Hmm. Nih. Hmm. SPLTP rumusnya apa SPLTP ya?
Hmm, PLTV itu cuman ya. cara ini kan eliminasi substitusi kan. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya kan apa eliminasi substitusi ini kan ya. Eliminasi substitusi. Terus apa lagi? Saya buka soalnya. Terus habis itu kebanyakan soal aplikasi ya. Iya, biasanya yang kayak gitu yang susah. Angkanya digede-gedein nama gunung. Perhatikan persamaan yang koefisiennya X, Y, atau Z sudah sama, maka persamaan tersebut yang didahulukan untuk dieliminasi. Ya, Boleh sambil lihat contoh soalnya nggak pasti agak. misalnya ya, Heeh, contohnya aja. Kayak tahu itu materi SPLTP cuma nggak tahu dia masuknya eliminasi atau apa. hmm, ini dah. Ya, so ini. Hmm. Nah, ini jadinya apa? Kan persamaan satu, persamaan dua, Oh, persamaan tiga. berarti yang didahulukan mana? Yang didahulukan. Yang didahulukan yang dua sama tiga dulu aja. Satu dan Eh, dua, ya kan? dan dua. Kayak gitu kan. Karena kan X-nya sama gitu kan. Heeh, Nah, terus baru dua. menghilangkan X, menghilangkan X, Buat nyari. kemudian satu dan tiga juga menghilangkan X. Oh, Juga menghilangkan X ya kan. mm, Sama ya. Dia harus sama nih cara menghilangkannya. Kalau tahap pertama menghilangkan X, tahap kedua juga harus menghilangkan X. Ya, bisa, Pak. ya. Kita lihat. Terus apalagi tuh persamaan kuadrat. Ya, oke. Yang kedua apa? Jika bentuknya pecahan, jika bentuknya pecahan,
kayak gini. Nah, misal ya, ini kayak gini ya. Maka harus dimisalkan apa? Dahulu. Ya pakai misalnya super A, Berarti satu A. super X sama dengan A gitu kan ya. Mm-mm. Super Y sama dengan B dan super Z sama dengan C. Ya kan bisa. Iya, Pak. Atau langsung dua Hmm? x gitu, boleh nggak sih, Pak? 2A berarti. Oh ya, dua a. Hmm. Jadinya ini persamaannya itu jadi apa? Kan 2A plus 6B min 3Z min 3C kan. Nanti 2A min 4B tambah 6C enam sama dengan 5. lima 4A plus 2B min min 3C tiga sama c dengan 0. nol. Eh, Mm-mm. berarti ya. Nanti, Pak. Nah, terus habis itu lanjut yang B. Yang B apa? Samaan kuadrat. Yang B. Ntar kalau satu udah datang temenin ke sini ya. Bang, Bang. Ntar kalau satu udah datang temenin ke sini ya. Anterin ke bawah, oke? Perpus. Enggak, jangan. Ani mau ke bawah ntar, tapi temenin ke bawahnya ya, oke? Sekalian balik. Ntar kalau satu udah datang aja ya, oke? Tungguin dah bentar lagi nyampe tuh. Aduh, gimana nih? Bentar-bentar nih satu sesi lagi nih, satu sesi lagi. Aduh, bersamaan. Karena SPLTP ya. Berarti ini yang Nah, persamaan kuadrat ini berarti persamaan ini kan Y sama dengan fx atau sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau persamaan kuadrat itu nggak pakai Y. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, berarti yang pertama itu cara faktor, yang kedua rumus ABC. Oke. Rumus ABC ini gampang, x1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, kalau cara faktor pun juga ada dua ya. Jika A-nya sama dengan satu, dia langsung. Tuh, langsungnya gimana Pak? Nih, misalnya gini. Misalnya gini. Dia ada X kuadrat min, min X min 56 sama dengan 0. Berarti dikali ini, dikali hasilnya min 56, ditambah hasilnya min 1. Oke. Ini hasil kali, ini jumlahnya. Berarti berapa nih? Min 8 kali 7, tujuh min 8 tambah tuh. tambah tujuh. Nanti X min 8, X plus 7. Sama dengan 0. Artinya X sama dengan Sama dengan 8 delapan, X sama atau dengan X sama dengan minus 7.
Nah, jika A-nya itu lebih dari satu, jika A lebih dari satu, misal persamaannya gini. Ini coba 3x min 1 kuadrat, 3x kuadrat plus 14x min 5 sama dengan 0. Nah, maka caranya supaya nggak tebak-tebak, ya, arti ini. 3 kita kalikan ke depannya dulu. 3 kita kalikan ke depannya dulu. X ini jadinya kan x kuadrat plus 14x min 15 kan. Karena dikalikan dengan 3 semua tadi. Berarti ini 3, ini 3x, ini 3x. Ya, Mm-mm. sama dengan 0. Berarti apa? Ini 3 semua, 3, 3, 3. Nah, baru nih. Sekarang dikali hasilnya min 15, ditambah hasilnya 0. Berarti berapa? Ditambah. Ditambah hasilnya plus 14. Berapa? Oh ya. Berarti min 1 kali 15, atau min 1 tambah 15 kan? Mm-mm. Min 1 kali 15 min 15, min 1 kali 15 itu 14. Terus jadinya ini Min min satu. 1 sama plus Min 15 kan? plus 15. Yang bisa dibagi 3 persamaannya mana? 15 atau min 1? Yang bisa dibagi 3. 15 kan? Iya. Berarti 3x min 1/1. Ini 3x plus 15 per 3. 3. Jadinya berapa? 3x min 1 3. dikali x plus 5. Plus 5. Jangan lupa 3x bagi 3 itu x. 15 bagi 3, 5. Mm-mm. Nah, ini kalau dikeluarin, jadinya x sama dengan sepertiga atau x sama dengan minus 5. Minus 5. Mengerti ya? Tadi per 3 itu kenapa Pak? Yang satunya satu, yang satunya per 3. Oh, ini. Karena kalau terbalik nggak bisa. Ini kamu tahu sini kan nggak bisa. Kenapa? Satu Oh. bagi 3 nggak bisa kan? Heeh. Gitu. Nanti ya. Oke Pak, ngerti Pak. Nah, berapa lagi nih Pak? Yang ketiga itu ada rumus jumlah dan selisih. Rumus jumlah dan selisih. Yang ini nih. Hmm, 2, 3. Ya. Maksudnya apa? Kayak misalnya x kuadrat bx plus c sama dengan 0. Berarti dia itu awalnya apa nih? Nah, ini langsung aja. X1 plus X2 min B per A gitu kan. Tuh, ini ya. Terus ada lagi apa? Yang ketujuh sebenarnya ada lagi. Mas. Banyak. 7 itu berarti X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Dengan X1 tambah X2 pangkat 3 min 3x1 X2 dikali itu plus X2. Yang ke-8 ada X1 min X2, yaitu akar D per A. Oke, akar D per A. Oke. D-nya apa sih D-nya? B kuadrat min 4. 4 FC. Ya. Tuh, ya. Nah, terus ada apa lagi tuh? Oh iya, yang keempat. Kita tambahannya ya.
Menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat. Gimana tuh? PK sama dengan X kuadrat min X1 tambah X2 dikali X tambah X1 kali X2 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oh. Sama dengan 0. Iya, ini soal ya. Nanti, Pak. Nah, kemudian udah nyampe belum? Oh, udah di sini, udah keterangannya udah nih. Di depan katanya tuh. Hah? Masa sih? Ban sana kali ya? Dia udah nyampe di keterangan lokasi. Coba. Oke. Nah, Bapak, hmm? eh kan waktu itu ada soal yang SPLTV. Tapi saya Hmm. lupa yang kosongan itu saya taruh di mana. Nanti saya boleh minta nggak, Pak? Gimana tuh? Yang SPLTV yang tadi Bapak tunjukin, tapi fullnya waktu itu saya cuma screenshotan dong. Ini ya, ini. Iya, yang kayak gitu. Ayo terbanding kirim juga nih. Nih, Oke, buka. Pak. Oke. Terus fungsi kuadrat, tanggung di fungsi kuadrat. Yang kayak, ini udah semua nih kok rumusnya. Oh, jenis-jenis akar. Lupa, yang keempat. Jenis-jenis akar. Banyak tuh. Jenis akar, ini dia. Satu ini saya. Yang keempat ada lagi. Akar real. Akar real itu apa? D lebih besar sama dengan nol. Ini lebih besar. Ya. Nah, petunjuknya nih. Untuk yang petunjuknya untuk hmm, not, not ya. Jika tanda terakhirnya lebih besar atau lebih kecil, ya nggak? Maka untuk lebih besar, dia nilainya X kurang dari A atau X lebih dari B ya. Not ini katanya tanda terakhirnya ya. Untuk kurang dari nilainya itu antara A sampai B ya. Oke. Itu ya. Jadi nggak usah diuji-uji titik lagi ya ini. Tinggal masukin B kuadrat min 4A Oke. yang C apa? Fungsi Ada. kuadrat. Sekarang itu ada Y sama dengan Fx. Mati ya, Pak. Apa ya, PT? Tadi 1% lupa di ini lagi.
Nggak ada. Ntar kalau mau udahan bilang dari saya. Oke, Pak. Nanti jam 6 aja, Pak. Ya, 6 ya. Ditanggung ya rumusnya kan. Iya. Jadi sama dengan, tuh kan kalau di tes begini. Jadi sama dengan X kuadrat. Mantap. Jadi sama dengan MX kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C. Ya nggak? Terus jadinya apa? Hmm, oh iya, yang pertama apa? Kalau misalnya menyusun titik potong pada sumbu X. Y sama dengan 0 gitu ya. Iya. Terus titik potong Ih, potong pada sumbu Y. terhadap sumbu Y. Ini berarti X-nya 0. X sama dengan 0. Terus sumbu Terus simetri. Apa? X sama dengan min B per 2A. 2. Titik puncak apa? Eh, XP, YP kan? ya, XP kamu ya. XP-nya tadi sama. Ya nggak? XP-nya min B per 2. YP-nya YP-nya D per min 4. min 4A. Ya nggak? Iya. Terus habis itu apa? Hmm. Oh iya, jika A-nya nih ya, saya ada grafik ini. Ini terus ini. Di apa? Ketika A-nya kurang dari 0, ya, ketika A lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0 kan, A lebih dari 0 berarti apa? Terbuka ke Atas. atas. Terus yang kedua, 2 ke bawah. Eh, ma memiliki nilai minimum, ya nggak? ya. A-nya kurang dari 0, pertama terbuka ke bawah, terus memiliki Nilai nilai maksimum. maksimum. Ini titik puncak, nama lainnya bisa apa? Tadi Titik atau puncak. titik Apa maksimum. ekstrim, titik ekstrim atau Oh, nilai balik. nilai balik. Nah, oke. Kemudian, aduh, ini itu nilai balik titik puncak. Oh iya, yang tadi. Ini tadi kan persamaannya apa? Y sama dengan AX kuadrat
Udah. Plus B, X, C. Terus kalau A-nya udah, tadi kan A-nya, sekarang B-nya. B B-nya lebih dari nol, C-nya lebih dari nol lebih tadi dari gimana? Jadi kalau B-nya lebih dari nol gimana tadi? B-nya lebih dari 0 itu dia Y-nya posisinya motong di bagian Belah kanan ya. sebelah kanan. Sumbu simetri, sumbu simetri terletak di sebelah kanan. Kanan, sumbu Y. Ini berarti Dia di bawah grafik nol, motong sumbu Y di atas nol. di atas Grafik motong sumbu Y di atas nol. nol. Aku coba copy yang ini di sebelah kiri kan. Iya, B-nya di itu C-nya di bawah nol. terus hmm, ini rumus ini pun juga disebut apa? Nilai balik. Kalau nilai titik ekstrem. Nilai balik maksimum atau minimum atau bisa juga disebut dengan nilai ekstrim gitu ya. Terus syarat-syarat lagi jenis-jenis fungsi kuadrat. Jenis fungsi kuadrat. Yang pertama apa? Dia lebih dari nol. Memotong sumbu X di dua titik. Terus yang kedua apa? D kurang dari nol tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Terus yang ketiga apa? D Di sama pada dengan nol nol. menyinggung Langsung sumbu X. X. Sorry. Di titik, di satu titik. Di tuh. D-nya apa? B kuadrat. B kuadrat min 4AC. Woi, D sama dengan B kuadrat min 4AC. bentar lagi, Bang. Bentar lagi, bentar lagi. Bentar. Uh, apa lagi nih saya ini ya? Oh, ini menyusun fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Oh, Nah, oke. Menyusun fungsi kuadrat ya. Menyusun. Oh, 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 oh. Menyusun fungsi kuadrat.
Sama apa? Memotong. Mesin juga. Kalau udah 2% lihatin dari saya atau nggak 1%. Oke, Pak. Kan dicolok lagi. Soalnya kalau dicolok itu error ya ternyata. Memotong sumbu X di titik X1,1 dan X2,2 serta melalui X, Y. Rumusnya A X min X1 X min X2 X min X2. Terus yang kedua apa? Melewati Udah 2% tuh, Pak. titik tuh kan, Melewati titik. titik puncak Puncaknya berarti dia. XP, YP kan. Mm-mm. Tapi caranya sama kan, Pak? A X min XP kuadrat ditambah YP. Nah ini juga persamaan ini harus apa? Cari A-nya dulu. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan. Ya, ketiga apa? Melewati tiga titik Tiga sembarang. titik sembarang. Sembarang apa? Y1, X2, Y2 Di tiga di di substitusi itu sisi dan eliminasi. eliminasi. Nah, terus yang tadi itu yang kita tadi ini. Nah, ini nih. Kan dari titik puncak kan Hmm. memanipulasi nih. Jadi itu termasuk cara nyari parabola ya? Eh, Eh, ya gitu deh. Bentukannya parabola. kan memanipulasi nih ya. Intinya yang tadi kan Hmm. ada lagi yang kerja keras kan nih. Nih, nih memanipulasi persamaan titik puncak tadi saya ini ya. Iya, Pak. Judulnya tuh. Memanipulasi persamaan titik puncak. Kan? Nggak. Nah, intinya di sini nih. Yang tadi kan ini saya. Mm-mm. Nah, karena ini caranya gitu ya. Ini caranya. Oke. Nanti ya. Hmm? Iya, Pak. Nah, akan dikirim deh. Ya, pertanyaan.